Hai sahabat trending plan, hai juga alam semesta. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Pokoknya harus selalu sehat, sejahtera dan juga berbahagia pastinya. Trending plan lovers, akhir-akhir ini semakin banyak loh para lovers yang mulai menyukai tanaman red banana atau blood banana atau rose banana. Itu nama ngetopnya sekarang. Ini dia seperti ini. Itulah pohon pisang yang daunnya ada variegasi berwarna merah marun dan merupakan tanaman hias klasik, cukup fantastis dan sangat sempurna jika ditempatkan di halaman, di teras, ataupun dalam ruangan yang kecil. Nah, red banana atau blood banana ataupun rose banana ini merupakan pohon atau tanaman pisang yang sekarang ini lagi cukup ramai di kalangan pecinta tanaman hias. Dan harganya pun cukup variatif, range-nya mulai dari 250.000, wow anginnya cukup besar, dan juga 750.000 rupiah. Nah, pada hari ini di Galeri Trending Plan, saya mau cerita pengalaman tentang merawat rose banana atau blood banana. Karena di sini saya mempunyai cukup banyak koleksi dari blood banana ataupun yang sekarang lagi ngetop dipanggilnya rose banana. Kenapa sih? Karena memang corak daunnya itu unik banget. Sangat tidak biasa. Dia tuh seolah-olah ya seakan-akan dinodai dengan darah. Dinodai. Sehingga dia disebut juga sebagai blood banana. Karena dia memiliki belang merah gelap pada daunnya atau merah marun ya. Namun dia bukan hanya sekedar tanaman hias, karena dia juga bisa berbuah. Dan buah yang dihasilkan pun bisa dimakan, kita bisa nikmati. Rasanya pun cukup enak, seperti pisang pada umumnya. Dia di dalamnya itu terdapat biji. Bijinya itu kecil-kecil, tapi jumlahnya nggak banyak. Dan ukurannya juga yang tadi saya bilang, imut-imut kecil-kecil. Masih ingat kan mengenai manfaat dari buah pisang yang pernah saya sampaikan di video kalau nggak salah Musaae variegata. Nah, kebetulan Musaae variegata waktu itu sudah berbuah. Nah, salah satu manfaatnya adalah dia mengandung zinc. Zinc itu sangat baik untuk memacu sel T yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan ini sangat penting loh saat ini untuk menjaga tubuh kita agar kita bisa terhindar dari virus COVID-19 yang lagi cukup ramai saat ini. Oke, sahabat. Si rose banana atau blood banana ini masuk ke dalam family-nya pastinya Musaceae ya, karena ini jenis pisang. Terus genusnya sendiri adalah Musa, atau spesiesnya adalah Musa acuminata. Subspesiesnya adalah Zebrina. Nah, nama ilmiah yang paling tepat untuk tanaman ini adalah Musa Acuminata subspesies Zebrina. Cukup panjang ya, tapi dengan mengenal nama botani atau nama ilmiahnya, kita jadi bisa mengerti bagaimana cara untuk merawat tanaman tersebut. Nah, kalau pengen tahu sejarahnya ini cukup lumayan seru nih, karena dulu nih ya, kalau dalam bahasa Inggris nih dia biasanya disebut dengan nama Sumatra ornamental banana atau maroon variegated banana plant. Nah, tapi di Spanyol juga dikenal sebagai banana rojo. Saya benar nggak ya nyebutnya? Banana rojo atau banana rojo? Di Jepang disebut Zeburina banana, terus di Hawaii juga disebut Maya Oya. Maya Owa, bukan Maya Estianti. Dahulu pernah diberi nama ilmiah yang agak kurang tepat, yaitu Musa zebrina atau Musa sumatrana, karena memang orang banyak mengenal dia dari Sumatera. Nah, si Musa zebrina, mohon maaf bukan Musa zebrina ya, salah sekali. Musa acuminata subspesies zebrina ini merupakan hasil budidaya ternyata. Dia adalah salah satu dari 4 subspesies utama Musa acuminata. Jadi Musa acuminata itu punya subspesies ada 4 ya. Ini salah satunya. Nah, dia pun sudah berkontribusi pada genetika pisang yang bisa dinikmati atau bisa dikonsumsi. Nah, pada tahun 1991 dimasukkan atau diklasifikasikan sebagai varietas botani dari Musa acuminata oleh Rusdi E. Nasution, asli Indonesia. Nah, The World Checklist of Selected Plant Family yang dikelola oleh Q Science menganggap bahwa Musa acuminata itu yang var zebrina ini sebagai sinonim dari Musa acuminata subspesies acuminata.
panjang ya. Nah, red banana Sumatera atau blood banana ataupun rose banana ini merupakan spesies tanaman pisang liar ternyata. Jadi dia merupakan spesies Musa acuminata atau tanaman pisang liar yang berasal dari asli Pulau Jawa Indonesia dan tersebar luas di Sumatera Indonesia, dikenal sebagai tanaman hias juga di sana atau ornamental. Di episode kali ini, di video yang kali ini, Trending Plant bakal kupas atau kulik atau cerita pengalaman mengenai merawat si blood banana atau rose banana ini, mulai dari cirinya, fiturnya, sampai dengan bagaimana sih Trending Plant merawat rose banana ini. Oke ya, pokoknya saksikan terus sampai habis kalau pengen tahu dan penasaran gimana cara perawatannya. Blood banana atau rose banana ini biasanya ditanam karena memang orang tertarik dengan dedaunannya yang sangat cantik, memiliki bercak merah tua dengan ukuran yang sangat bervariasi. Jadi bercak merah tuanya itu dia modelnya itu dari setiap daun itu tidak sama ya bercak-bercaknya, sangat bervariasi dan juga memiliki hijau daun yang cukup tua pada dasarnya. Lalu pseudostemnya atau pelepahnya juga memiliki warna merah dan dia sangat lamping. Kalau kita bisa perhatikan yang cukup besar ya, aku punya yang cukup besar di sini. Meskipun dia sudah cukup remaja, dia tetap memiliki pseudostem yang cukup ramping atau cukup tipis. Nah, selain pseudostemnya saja yang ramping, ternyata juga dia menghasilkan buah-buah yang kecil dan juga cukup ramping. Dan tanaman ramping ini bisa tumbuh di pot 1,5 sampai dengan 2,5 meter dan dia tahan dengan angin ataupun cuaca yang sangat dingin. Pisang ini pun dapat beradaptasi dengan baik di wadah atau pot. Nah, yang seperti saya sampaikan dengan ketinggian 1 sampai dengan 1,5 cm di dalam pot itu sudah cukup luar biasa ya. Zebirina ini memiliki bintik-bintik hijau dan merah pada bagian atas daun. Jadi kalau kita perhatikan dengan sangat detail, tuh bercak-bercak merah pada atas daunnya sangat solid. Ini masih muda karena kebetulan tunas yang ini saya miliki usianya kurang lebih baru sekitar 2 bulan ya, atau sekitar 8 minggu. Cantik sekali, dan pada bagian belakang daun ketika dia sudah dewasa atau daunnya sudah sedikit tua, dia akan memiliki warna merah. Nah, akan terlihat menjadi sangat merah tua ketika daunnya itu sudah sangat dewasa. Contohnya seperti ini. Cantik banget ya. Pohon pisang ini kalau ngelihat daun yang belakangnya warna merah, pasti sahabat semua teringat akan keluarga Marantaceae ya. Nah, sahabatku sayang, tanaman ini kalau kita tanam di tanah, tingginya itu bisa mencapai sekitar sampai dengan 3 meter dan akan tumbuh sangat baik ditempatkan di tempat yang mendapat sinar matahari full ataupun parsial. Jadi kalau mau dia tumbuh sehat, tumbuh subur dan cantik, tempatkan dia di tempat yang mendapat sinar matahari penuh. Namun sinar matahari parsial pun juga cukup baik untuk pertumbuhan dia. Blood banana atau rose banana membuat alternatif yang sangat menarik dan sangat cantik untuk kita jadikan tanaman hias yang kita bisa tempatkan dimanapun. Bisa ditaruh di sudut ruang, di halaman, di teras, ataupun di belakang rumah sekalipun. Dan dia pun meski tanpa eksotis, blood banana hanya memiliki kebutuhan perawatan yang sangat minim atau perawatan dasar. Nah, mau tahu kan perawatan dasar itu seperti apa? Perawatan dasar yang biasa saya lakukan adalah saya perhatikan pertama media tanam. Media tanam yang saya gunakan itu adalah media tanam yang bisa menyimpan atau mengikat kelembapan cukup tinggi. Salah satunya adalah sekam bakar. Sekam bakar ini mengikat kelembapan yang cukup tinggi. Nah, karena yang ini tumbuhannya masih muda, jadi saya membiarkan permukaan atasnya itu mengering sekitar 1 buku. Nanti ketika saya sudah masuk 2 buku, seperti ini ya, kelihatannya mengering ya, baru saya akan memberikan dia air yang lebih banyak lagi. Nah, tanah blood banana ini membutuhkan tanah yang cukup ringan, namun memiliki
daya serap kelembapan yang cukup baik, dan juga harus memiliki drainase yang baik ketika kita meletakkannya di dalam pot atau menanamnya di dalam pot. Kalau kita menanam banana blood atau blood banana atau rose banana ini dengan menggunakan media tanam yang terlalu padat pun itu tidak saya sarankan ya, karena kalau di dalam pot otomatis tanahnya akan cepat memadat, menggumpal, sehingga dia cepat sekali untuk becek. Nanti akar-akarnya mudah sekali untuk busuk. Nah, salah satu alternatifnya sahabat semua bisa menggunakan tanah organik yang dicampur dengan sekam bakar ataupun dicampur dengan cacahana andam. Bisa juga berpadu dengan humus dan juga kokopit. Namun kembali lagi sahabat trending plant, sesuaikan dengan ketersediaan tanaman, ketersediaan media tanam yang ada di lokasi sahabat trending plant semua. Jangan sampai itu menjadi hambatan. Tinggal sesuaikan saja komposisi atau frekuensi penyiramannya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai cahaya matahari. Seperti yang sahabat ketahui bahwa banana ini adalah tumbuh paling baik di bawah sinar matahari penuh maupun parsial. Nah, semakin banyak sinar matahari yang diterima sama si blood banana atau rose banana ini, maka akan semakin cerah warna dedaunannya. Terlihat sekali. Ini adalah tanaman yang saya taruh di sinar matahari yang cukup banyak ya. Nah, ini saya taruh di tempat yang mendapatkan sinar matahari pagi, maka dedaunannya akan terlihat semakin cerah, warna merahnya pun akan terlihat semakin nyala. Dan beda lagi dengan tanaman saya letakkan di tempat yang agak sedikit teduh. Nah, seperti ini, warna daunnya jauh sedikit lebih gelap dan lebih tua. Dan warna merahnya pun tidak terlalu kelihatan lebih cerah. Jadi kembali lagi oleh sahabat, mau ditempatkan di mana sesuai selera, tergantung kita ingin mengejar apa nih. Kalau mengejar warna yang lebih cantik, maka silahkan ditempatkan di tempat yang mendapatkan sinar matahari penuh. Namun sahabat juga harus memperhatikan sinar matahari yang penuh atau terlalu terik pun bisa membuat dedaunannya itu menjadi kering. Seperti ini tuh, kemarin ini lumayan agak kejemur karena saya lupa memindahkannya. Jadi dia tepiannya mulai mengering. Seperti itu sahabat untuk mengenai kebutuhan cahaya atau sinar matahari. Selanjutnya adalah mengenai pengairan. Media tanam sudah, sinar matahari sudah, lalu pengairan atau penyiraman. Untuk penyiraman sendiri, blood banana atau rose banana itu biasanya saya menyiram dari mulai pangkal pohon hingga si permukaan tanah itu menjadi lembab atau basah. Kenapa saya lakukan itu? Karena dengan membiarkan permukaannya menjadi basah, kebutuhannya dia akan sangat tercukupi. Jadi pokoknya sahabat semua harus mengetahui nih habitat aslinya mereka, karena pada dasarnya mereka itu sangat suka sekali dengan air, sangat suka sekali dengan kelembapan. Jadi biarkanlah media tanamnya itu menjadi lembab ya atau basah. Namun kita juga harus memperhatikan nih, jangan sampai terlalu basah. Akan lebih baik jika kita membiarkan permukaan atasnya mengering kedalaman 1 buku seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Nanti kalau sudah lebih dari 1 buku, maka itu adalah waktunya kita untuk menyiram si blood banana kita. Nah, perlu perhatikan satu lagi nih sahabatku, ketika tanaman masih sangat kecil, masih baby, saya bilangnya ini masih baby ya, karena masih kecil gitu kan. Nah, biasanya mereka akan rentan sekali kalau media tanamnya terlalu becek. Oleh karena itu, kalau untuk tanaman yang masih muda atau masih bayi atau tunas baru, hindarilah pemberian air yang terlalu banyak. Jadi kita sesuaikan saja, kita sesuaikan frekuensi untuk penyiramannya, dan juga pastikan bahwa potnya memiliki drainase yang baik. Jadi kesimpulannya untuk penyiraman adalah waktu yang dibutuhkan tanah untuk mengering itu kan bervariasi ya, tergantung situasi, iklim, juga kondisi di lingkungan kita semua. Jadi tolong disesuaikan, kalau memang suasananya atau suhunya cukup panas, maka siramilah mereka sesering mungkin. Tapi kalau memang lagi musim hujan, suasananya cuacanya cukup lembab, boleh dikontrol sedikit penyiramannya. Makin dewasa, kebutuhan airnya biasanya semakin banyak. Nah, itu yang harus sahabat perhatikan semua. Selanjutnya adalah pemupukan.
Untuk pemupukan sendiri saya biasanya itu memberikan pupuk sebulan sekali, tentunya dengan pupuk yang slow release. Kenapa? Karena itu memudahkan saya untuk mengontrolnya. Saya biasanya menggunakan NPK daun ya khususnya ya, dengan perbandingan 15-5-10 itu udah cukup baik untuk kebutuhan mereka. Dan untuk perbanyakannya nih, untuk blood banana atau rose banana ini juga tidak terlalu sulit. Kalau sahabat perhatikan, ini juga hasil perbanyakan karena dari satu rimpang yang besar itu biasanya menghasilkan bisa sampai 20-an ya. Itu kalau kondisinya cukup subur ya. Nah, ini saya pisahkan dari rimpangnya, biasanya dengan skop ataupun dengan alat yang cukup tajam ya untuk memotong rimpangnya. Nah, baru setelah itu kita letakkan di dalam media tanam yang tentunya sudah sangat steril dan juga poros. Dan sirami dari mulai pangkal pohon sampai dengan tanahnya menjadi sangat lembab. Nah, kurang lebih itu sahabat untuk perawatan dari blood banana. Tidak sulit sama sekali. Itu hanya sebuah kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar dari berbagai tanaman hias. Nah, begitu juga dengan blood banana ini. Namun, jika kita ingin memiliki blood banana kita ini berbuah, itu boleh juga. Nah, kalau untuk berbuah sendiri, tempatkanlah ia di pot yang lebih besar. Tentunya minimal pot-pot yang ukurannya itu pot yang diameternya itu kurang lebih sekitar 70 cm atau pot ukuran 100 lah minimal. Nah, tapi berkala ya, dari mulai kecil, terus udah gitu kita pindahkan lagi ke tempat yang lebih besar, kita pindahkan lagi sampai dengan pot yang sangat besar. Nah, kita penuhi kebutuhan nutrisinya, kebutuhan airnya, dan kebutuhan cahayanya, kurang lebih setahun pasti kita akan mendapati blood banana kita berbuah. Untuk penempatan kembali lagi sesuai selera, mau ditempatkan di pot ataupun di tanah langsung juga boleh. Tapi pastikan ya sahabat, kalau pengen mendapat pengen mendapatkan daun yang cantik seperti ini, tempatkan dia di sinar matahari yang full ataupun sangat terang. Oke sahabatku sayang, kurang lebih itu semua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sahabat semua menyukai atau informasinya sangat bermanfaat. Dan besok-besok nih ya, jangan lupa untuk saksikan podcast saya yang lainnya, karena di podcast itu saya akan melakukan propagation dari blood banana. Nah, pokoknya saksikan plan podcast yang ada di YouTube Trending Plan, karena di situ saya akan melakukan propagation dari tanaman blood banana kita. Apapun tanaman kita, rawat dan jaga mereka dengan baik serta penuh kasih sayang, karena mereka akan tumbuh dengan berbahagia dan melahirkan tanaman dan juga daun-daun yang subur serta cantik. Jaga stamina, salam sehat dan bahagia selalu.